Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Selasa, tanggal 24 Juni 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini gimana. Kalau secara teknikal sih hari ini turun lumayan dalam ya untuk IHSG 1,7274%. Bahkan tadi itu untuk IHSG sempat mencoba buat jebol supportnya ya, sempat ke 6.750-an, tapi akhirnya ditarik naik lagi ya, walaupun masih ditutup minus cukup dalam, ditarik naik lagi di atas supportnya 6770. Berarti untuk hari ini IHSG masih dijaga ini di atas 6.770. Semoga aja besok nggak jebol ya. Semoga aja. Kita pantau untuk indeks IHSG besok di 6770 gimana. Apakah akan jebol di bawah itu atau enggak. Kalau jebol di bawah 6.770, ya nggak menutup kemungkinan ya ada potensi untuk IHSG lanjut bearish ya. Ada potensi lanjut bearish kalau jebol di bawah 6770. Dan support selanjutnya cukup dalam, jadi perlu hati-hati mungkin buat teman-teman yang udah kadung entry hari ini di IHSG berada di area support ya, misal entry beberapa saham-saham utama yang momentumnya cukup bagus, malah besok jebol 6770 ya jangan buru-buru buat average down ya. Takutnya untuk IHSG kalau sampai bisa ke 6.600-an lagi, itu kemungkinan saham-saham utamanya bisa turun lagi lebih dalam. Jadi pantau IHSG-nya dulu untuk besok tanggal 24 Juni ya. Semoga aja nggak sampai jebol di bawah 6.770. Oke, kalau kita lihat untuk kondisi atau transaksi indeks IHSG hari di tanggal 23 Juni, kalau kita lihat secara keseluruhan sih sebenarnya asingnya masih distribusi, tapi nggak sebanyak minggu lalu ya, atau nggak sebanyak hari Jumat lah. Jadi hitungannya hari ini nggak terlalu ramai ya, untuk IHSG cenderung sepi, malahan kalau kita lihat untuk nilai transaksinya paling banyak BBRI cuman 800-an M aja ya, hitungannya nggak serame beberapa waktu terakhir ya. Hari ini IHSG nggak terlalu rame dan aslinya net sell, tapi untungnya nggak terlalu banyak ya, jadi kayaknya ada potensi untuk IHSG mudah-mudahan besok terjadi technical rebound. Semoga aja ya, karena hari ini masih bisa bertahan, masih ada yang jaga harga di atas 6770 untuk indeks IHSG. Jadi untuk besok sih ya pantau ini aja 6770. Kalau di awal market langsung merah jebol di bawah itu ya wait and see aja dulu ya, atau jangan buru-buru buat masuk. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG. Secara teknikalnya support ya ini berada di area support sih 6770-an, dan resistnya masih di 7010-an. Kalau kita lihat untuk kondisi market secara globalnya gimana untuk hari ini tanggal 23 Juni. Yang pertama kita akan cek dulu untuk Bitcoin. Hari ini turun ya, tapi hitungannya penurunan Bitcoin ini masih wajar sih, jadi nggak parah-parah banget ya, nggak seperti yang diberitakan katanya Bitcoin kemudian indeks saham bergejolak bahkan turun karena perang ya. Sebenarnya turun sih turun, cuman kalau kita lihat penurunannya sih masih wajar ya, masih wajar. Turun 1%, 2% sehari itu masih wajar untuk Bitcoin. Jadi ya, ya perlu diwaspadai juga, cuman sejauh ini belum ngefek banget kayaknya ya. Ya semoga aja nggak terlalu ngefek sih, maksudnya ngefeknya nggak parah-parah banget ke market ya untuk kondisi perang ini. Cuman ya perlu hati-hati, karena kalau menurut saya sih belum terlalu ngefek ya, apalagi kalau kita lihat di sini untuk harga emasnya juga nggak kemana-mana ya. Ketika terjadi perang itu sempat naik langsung ngegas, cuman habis itu nggak terlalu banyak pergerakan ya. Jadi ya walaupun terus memanas, tapi untuk marketnya masih wait and see ya. Jadi kita tunggu aja apakah dalam waktu dekat ini ada gencatan senjata atau ada kesepakatan yang baik untuk
ekonomi global atau enggak ya kita pantau ya. Cuman sejauh ini masih wait and see kayaknya untuk market. Soalnya ini untuk emas ya, itu cenderung sideways ya. Ketika terjadi perang itu sempat naik sih, sempat ngegas sampai ke 3.400-an, cuman habis itu turun dan bergerak, volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Itu artinya market masih wait and see, belum terlalu merespon ya. Ya semoga aja sih ya segera ada solusi lah untuk konflik di Timur Tengah. Semoga aja ya. Walaupun saat ini masih terus memanas ya, apalagi kalau sampai katanya selat Hormuz atau apa itu ya mau ditutup, ya itu kemungkinan sangat berpengaruh khususnya untuk crude oil atau harga minyak mentah. Dan sekarang ya pas video ini kita buat jam 7 lewat ya, jam 7 lebih waktu Indonesia Barat malam ya. Itu untuk harga crude oilnya masih berada di area sini-sini aja ya, 77 untuk Brent dan 74-an untuk WTI. Jadi hitungannya untuk harga crude oil ini juga masih wait and see ya. Kalau sampai beneran ditutup untuk Selat Hormuznya ya ada potensi untuk harga minyak ini terbang ya. Hari ini, wah tadi sempat naik ternyata ya untuk crude oil tadi di awal market langsung open gap atas, jadi lebih condong naik ya selama terjadi perang ini condong untuk minyak naik. Jadi buat teman-teman yang mau trading buy di crude oil sih ya disclaimer ya. Misal hari ini berani ambil buy kemudian tiba-tiba Selat Hormuz resmi ditutup oleh Iran, yaitu ada potensi langsung ngegas untuk crude oil ya. Tapi sejauh ini kenaikannya sampai sekarang di harga 78-an tadi ya. Tadi itu sempat 77-78 US dollar per barel, itu hitungannya ya. Ya naiknya udah tinggi, cuman belum setinggi harga tertingginya waktu itu kapan sih? Sempat nyentuh level 120-an ya. Jadi hitungannya masih normal, ya nggak normal juga, maksudnya masih ya nggak separah yang dulu lah, masih masih agak mending nih di harga 70-an, 80-an US dollar per barel, itu masih masih agak bisa dinalar ya. Maksudnya belum mahal-mahal banget lah, nggak semahal dulu pas di harga 120-an US dollar per barel. Ya semoga aja nggak sampai ke level itu ya. Untuk sekarang ya, untuk crude oil khususnya untuk WTI resistnya di sini. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih pantau untuk harga minyak karena sangat volatile, terjadi perang itu bikin harga minyak sangat volatile ya. Itu pantau aja 75 ini. Ini resist terdekat untuk WTI dan supportnya itu ada di 71. Misal ya, misal nanti malam atau nanti pas jam Amerika buka untuk crude oil bisa koreksi ke area support 71, tapi di Timur Tengah masih belum ada tanda-tanda damai dalam waktu dekat, ya disclaimer kalau mau masuk entry ya, semoga aja bisa mantul naik, semoga aja ya. Ya pantau aja supportnya 71 kalau turun dan resistnya terdekat di 75. Oke, itu untuk harga minyak ya. Dan kalau kita lihat untuk kondisi atau sentimen hari ini sejauh ini ya, sampai jam sekarang kira-kira ada sentimen apa? Kalau kita cek di investing sih apa ya yang ngaruh banget? Borong saham Tugu ini alasannya ya, goreng saham Tugu ini. Ya SG ditutup anjlok 1,70% ya hari ini. Serangan AS ke Iran bikin pasar kripto dan saham global ikut terguncang. Ya sebenarnya sih ya turun, cuman nggak belum parah-parah banget ya, belum, bukannya nggak belum, cuman kedepannya ya kita tetap pantau untuk kondisinya gimana. Ya agak beresiko juga sih kalau terjadi perang dunia ya tiba-tiba, ya semoga aja nggak sih.
Cuman perlu waspada, tetap sedia cash ya. Cuman kalau sejauh ini sih sebenarnya untuk indeks globalnya pun ya belum terlalu ngaruh sih. Kita cek ya gimana untuk kondisi indeks global. Hari ini untuk indeks Asia, Nikkei turun tipis 0,13%, jadi hitungannya masih normal ya, masih kayak eh, hari-hari sebelum perang, turunnya cuma 0,1, 0, naiknya 0,6. Ini nggak parah-parah banget, belum sampai turun seperti pas trade war kemarin ya. Jadi kayaknya trade war lebih ngaruh dibandingkan perang ini. Sejauh ini, cuman kedepannya ya pasti kita nggak tahu ya, kita pantau aja lah. Cuman sejauh ini masih aman sih kalau kita lihat. Walaupun IHSG-nya nggak aman, cuman market secara globalnya ya nggak separah responnya pas trade war kemarin. Itu untuk indeks Asia, ada juga yang hijau ya, Hang Seng 0,67%, untuk Nikkei minus 0,13%, kemudian Kospi minus 0,24%. Jadi hitungannya yang parah ya IHSG-nya aja sih ini sejauh ini. Kalau kita lihat untuk indeks Amerikanya ya, semalam untuk indeks Amerikanya gimana? Merah semua ya, 0,22% minus, untuk Nasdaq 0,43%, untuk Dow Jones malah hijau tipis 0,08%. Dan pas video ini kita buat untuk indeks Eropa ini masih running trade dan didominasi merah. Hati-hati untuk indeks Eropanya merah. Oke, itu untuk kondisi global ya. Untuk IHSG-nya sih ya masih seperti yang tadi. Pantau 6770 untuk besok di awal market, semoga nggak jebol. Untuk saham yang pertama ya, langsung aja kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama Bank BCA dulu, Pak. Bank BCA pas video ini kita buat ditutup minus 0,86%. Tadi pagi langsung open ke bawah, turun nguji area supportnya di 8550, dijaga ya, mantul naik, close di 8625. Mungkin buat teman-teman yang tadi entry di area supportnya ini ya lumayan ya, floating profit beberapa poin. Untuk besok sih hari Selasa, pantau aja 8550 ini. Semoga nggak jebol ya, semoga nggak jebol di bawah 8550. Kalau jebol di bawah ini, ya buat teman-teman yang tadi udah entry di area supportnya ya jangan buru-buru buat average down aja ya. Takutnya kalau misalnya IHSG lanjut bearish, BBCA jebol support 8550 ya ada potensi buat ke 8250 lagi. Jadi untuk besok pantau aja 8550 ini. Semoga aja IHSG terjadi technical rebound ya. Kalau IHSG bisa rebound ya, untuk BBCA juga ada potensi naik lagi. Dan untuk resist terdekannya di 8825. Kalau kita lihat hari ini BBCA tanggal 23 Juni, asingnya net sell 29M aja, jadi hitungannya keluar, tapi hari ini nggak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat hari ini tanggal 23 Juni, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Sebagian retail sebenarnya keluar hari ini ya. Untuk transaksinya didominasi oleh asing. XL, NI, XC, net sell ya, ini untuk lokal. Jadi sebagian retail keluar ya, mudah-mudahan besok bisa rebound ini kalau IHSG hijau di awal market ya untuk saham BBCA. Ya mungkin buat teman-teman yang swing atau trading tadi entry daerah support di sini, target price-nya untuk minggu ini kalau bisa naik ya. Target price atau resist tertekannya di 8825. Buka aja ya bisa hijau untuk besok IHSG di awal market. Tapi kalau merah tunggu atau pantau 8525 ini, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI ya. Hari ini untuk BBRI turun minus 1,85% ke level 3720. Dan tadi untuk BBRI sempat ke 6660 ya, sempat turun lumayan dalam juga.
Cuma ada sedikit perlawanan naik, walaupun naik tapi belum bisa break lagi di atas 3780 ya. Jadi agak nanggung ini kalau mau entry di 3720 ini agak nanggung. Untuk support kuatnya di sini 3600 ya. Jadi ini di area 3700-an lagi untuk saham Bank BRI ini kalau mau nyicil lagi ya. Kalau mau mulai nyicil mungkin ya aku ketinggalan kereta kalau tiba-tiba ya SG Rebound disclaimer ya. Di harga sekarang menarik. Kalau kita lihat untuk transaksinya gimana BBRI hari ini net sell ya, lumayan banyak. Net sell 252M. Hari ini yang paling banyak didistribusi asing itu saham Bank BRI. Dan yang keluar untuk asingnya ada ABK, net sell 167M, kemudian TP, PD, BB, ZP, ini versi asing net sell ya. Kemudian untuk asingnya ya masuk CCAK, cuma nilainya itu ini nggak sebanyak distribusinya asing. Itu untuk transaksi asingnya, net sell lokalnya nampung ya, dan sebagian investor retail nampung juga di saham BBRI. Untuk besok hati-hati untuk BBRI kalau nggak bisa break di atas 3780 jangan buru-buru buat average down ya. Yang udah kadung entry tapi yang baru mau masuk, disclaimer kalau mau nyicil jangan langsung banyak. Dalam kondisi sekarang lebih amannya simpen cash yang banyak dulu ya. Tapi disclaimer lah. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, pantau aja 3780. Siapa tahu besok bisa hijau ya. Kalau lihat perlawanan hari ini dari harga bawah ya, jadi bayarnya lumayan kuat ini. Siapa tahu bisa naik kan, uji resistnya ya, pantau aja 3780 untuk besok Selasa. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini untuk Bank Mandiri asingnya masuk lumayan banyak ya, dan harga sahamnya ditutup minus 0,20% aja ya. Hari ini Bank Mandiri ditutup minus 0,20% aja ya, padahal saham-saham atau perbankan atau teman-temannya Bank BRI ini turunnya dalam-dalam. Hari ini Bank BRI itu paling banyak dibeli oleh asing ya. Bank BRI, Bank Mandiri, sorry, Bank Mandiri ya. Bank Mandiri hari ini asingnya net buy lumayan 149M ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bank Mandiri hari ini tanggal 23 Juni hitungannya retailnya keluar ya, XI, XL, YP, ACP, SQ, PD ini versi lokal net sell, dan yang nampung asing, BB versi asing nampung 118M. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk BB versi asing ini 100% buy, transaksinya di saham Bank Mandiri ya, jadi murni akumulasi. Selain BB ada YU, ini versi asing juga masuk lumayan banyak, 63M, CC, RX juga masuk. Hitungannya hari ini Bank Mandiri diakumulasi oleh asing, didistribusi oleh lokal, sebagian retail juga keluar. Harga sahamnya naik ya setelah nyentuh harga terendahnya di 4810. Untuk besok, kalau IHSG bisa rebound dulu, di awal market bisa hijau ya, potensinya untuk Bank BRI juga hijau ya, dan kalau naik target price tertekannya di 5025. Semoga aja bisa break di atas itu ya, semoga aja. Cuman kalau gagal breakout ya hati-hati. Ada potensi balik turun lagi, lanjut kejar 4740. Mungkin teman-teman yang udah kadang nyicil tadi entry kan di harga bawah, floating profit kalau besok naik di sini target price-nya. Kalau gagal break di atas 5025 ya kalau mau diamankan. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Antam. Hari ini Antam tadi sempat turun ya, sempat turun dalam banget tadi di awal market, opennya aja di 3070. Di open gap bawah dulu, tapi habis itu langsung ditarik naik ya. Jadi secara teknikalnya masih dijaga untuk saham Antam. Di atas supportnya
3130. Jadi hari ini masih bertahan di atas itu. Bahkan tadi sempat hijau sebenarnya untuk saham Antam ya, sempat ke 3290 tapi turun lagi. Jadi untuk harga sekarang supportnya ada di 3130, padahal hari ini itu XZ ya. Hari ini tuh XZ loh, jadi itu kan cukup bagus. Cukup strong ya untuk saham Antam. Kita lihat. Dividennya juga lumayan, 151 ya. Dan harga sahamnya pas XZ cuma turun sekian, berapa ini? 0,31% aja, jadi hitungannya cukup kuat untuk harga Antam ya. Harga saham Antam. Kalau kita lihat transaksi hari ini Antam gimana? Siapa yang nampung? Apakah asing masuk lagi? Ya, asing masuk lagi 75M. Jadi, walaupun XDAT kalau asingnya nggak distribusi atau nggak ada yang distribusi, ya harga sahamnya dijaga ya berarti. Itu tandanya ya tergantung buyernya siapa. Untuk saham Antam, hari ini untuk asingnya yang masuk ada CC, AK, ZB, dan untuk lokalnya seperti biasa yang langsung keluar itu MG. Edsel 119M ya. Di asingnya masuk, kemungkinan ini yang jaga harga untuk saham Antam. Hari ini asing nggak distribusi, karena yang naikin itu untuk Antam bukan MG ya, tapi asing. MG-nya jualan juga tetap naik ya setelah open gap bawah tadi pagi. Tapi kalau kita lihat di sini sebagian investor retail juga masuk loh, jadi hati-hati juga untuk besok. PD, NI, XL, CC ya, XI versi lokal ini domestic net buy. Hati-hati untuk Antam besok kalau jebol di bawah 3130. Mending yang kalau jebol di bawah 3130 wait and see aja ya yang belum punya posisi, atau mungkin yang udah floating profit, misal hari ini tadi pas open gap bawah langsung nge-AK, ya diamankan aja ya. Tapi disclaimer lah, pantau aja 314, 3130 semoga nggak jebol. Kalau menurut saya sih ada potensi kayaknya sideways atau malah cenderung turun ya kalau melihat hari ini. Cukup banyak retail yang masuk walaupun asingnya net buy. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS hari ini turun cukup dalam. Tadi sempat nyentuh supportnya di 390, cuma dijaga di atas itu. Plus di harga 404, jadi open gap atas. Sedikit open gap atas ya. Opennya di resist tadi itu di 418, mencoba buat break, gagal. Turun, nguji supportnya dijaga. Jadi ya pantau aja ini untuk besok berarti ya. 390 semoga nggak jebol, atau buat teman-teman yang hari ini tadi sempat entry di area support, ya kan udah floating profit. Nah, kalau naik di sini target price-nya di 418. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRMS hari ini tanggal 23 Juni, hitungannya malah didistribusi ya Mas Yan. Hati-hati untuk besok kalau BRMS ini merah ya, pantau lagi supportnya berarti ya. Hari ini aslinya masih net sell 31M, dan untuk lokalnya yang masuk LG paling banyak 27M. Di sini lokalnya ada yang distribusi yaitu YJ 44M, dan asingnya net sell ya. Untuk asingnya AK, BK net sell lumayan banyak. Jadi hati-hati untuk BRMS kalau besok merah ya. Tunggu lagi atau pantau 390 ya spotnya. Semoga nggak jebol, soalnya kalau jebol di bawah ini konfirmasi breakdown ya ngejar 360 untuk saham BRMS. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini untuk saham BRPT masih dijaga ya.
Walaupun tadi open ke bawah, di area support opennya cuman masih dijaga. Jadi secara eh, technicalnya ini masih sideways di atas ya, masih sideways di atas supportnya 41455 yang entry tadi ketika nyentuh support ya lumayan nih floating profit beberapa poinnya. Ya, untuk besok sih pantau aja ini selama nggak jebol mudah-mudahan aman, tapi kalau jebol 1450 ya waspada ya. Punya entry di sini kalau jebol di bawah ini kan berarti kalau mau antisipasi resikonya nggak terlalu gede ya. Untuk besok Selasa pantau lagi 1450 semoga nggak jebol. Kalau IHSG-nya nggak mendukung ya mungkin ada potensi BRPT masih sideways. Cuman itu hitungannya lumayan lama ya sideways-nya dari harga ketika break itu 5 Juni berarti udah hampir 2 minggu lebih. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRPT, hari ini tanggal 23 Juni. Kalau kita lihat di sini ada akumulasi ya. AK, XA, dan asing loh. Ya kan, asing, AK-nya versi asing, CC, ZP versi asing, netbuy. Jadi asingnya ada yang akumulasi, untuk retailnya keluar, YP, XL, CC, NI, XI, PD, ya ini versi lokal, domestik, ya jadi potensinya retail, kemungkinan, bukan potensi, kemungkinannya retail keluar, ada yang akum. Harga sahamnya naik setelah nyentuh supportnya, ya mudah-mudahan besok naik. Buat patokan kalau naik ya di sini ya resist terdekatnya di harga tertingginya waktu itu di area 1600-an. Mungkin kalau mau tiktokan kemarin dah ambil di support sini ya di sini target price-nya. Kalau gagal break di atas 1620 ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham ENRG. ENRG hari ini naik lumayan tinggi, 7% lebih. Ya, dan untuk target price-nya masih di sini ya. Jadi resistnya masih di 412. Semoga aja minggu ini bisa nyentuh resistennya ini ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih berani ngehold dari harga support ya, berarti kan floating profit lumayan nih. Kalau naik ya di sini kalau mau taking profit di 412-an atau mendekati 410 lah, tanda-tanda nggak bisa naik lagi ya diamankan aja. Dan soalnya supportnya dalam ya. Jadi kalau mau entry di sekarang potensi profitnya ini dan potensi loss-nya ini, potensi floating loss-nya jadi lebih 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 tinggi resikonya ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk ENRG hari ini apakah disertai akumulasi? Kalau kita lihat sih malah yang masuk XL, CC, PDNI, XI retail ya, broker-broker retail sih, nggak tahu apakah itu retail atau enggak, cuman ya broker-broker ini yang masuk hari ini di sama ENRG. Hati-hati aja untuk besok kalau misalnya ENRG turun ya, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit lumayan banyak ya pasang antisipasi aja atau trailing stop ya disesuaikan dengan ya floating profitnya masing-masing. Itu untuk saham ENRG. Selanjutnya ini kita akan cek saham PTBA yang hari ini ex-date dan harga sahamnya nggak nanggung-nanggung turunnya 14%. Nah, 14% loh. Berapa sih untuk dividen PTBA? Apakah cukup banyak kok bisa turun sampai 14% ya? Dividennya 332. Dividennya 332. Penurunannya 430. Jadi yang ngejar dividen PTBA ya langsung boncos ya dalam satu hari itu langsung tombok lah bukan. Nggak tutup itu dividennya cuma 300, penurunannya 400-an. Jadi ya nggak nutup. Untuk besok sih karena habis bagi dividen ya. Untuk sampai TBA ya mungkin cenderung sideways seperti ini.
Kita lihat apakah ada yang nampung hari ini atau enggak untuk saham PTBA. Hari ini tanggal 23, hitungannya yang nampung YP, CC, XL, SQ, PD, EP ya. Cukup banyak broker retail yang nampung ternyata. Dan yang keluar ini MG. Seperti biasa pas exit jualan paling cepat ya. Netzel 22M, ZP, CP, YU. Jadi ya ada juga XL, XI yang keluar sih. Cuman retailnya didominasi masuk di sampai TBA. Kalau belum punya posisi sih nggak disarankan buat entry dulu. Soalnya belum ada sentimen ya sejauh ini. Atau yang punya informasi bisa ditulis di kolom komentar untuk saham PTBA. Tapi kalau menurut saya sih kemungkinan ada potensi ya bisa ke 2470-an lagi. Oke, itu untuk saham PTBA ya, resistnya di 2600 dan supportnya di sini. Kalau besok merah ya tunggu di 2460 aja. Untuk saham PTBA, selanjutnya kita akan cek sama Adaro ya. Ini untuk saham Adaro. Ini yang dikhawatirkan untuk PTBA polanya mirip-mirip Adaro ya. Habis dividend trap, sideways nggak bisa naik, malah cenderung turun-turun, bahkan jebol supportnya di 1900 nih untuk Adaro. Hari ini pun juga lanjut turun, jadi support secara historinya di 1850 jebol ya. Tadi pagi langsung open gap bawah, nggak terlalu dalam sih, cuman open gap bawah dan lanjut turun, itu minus 3%-an lebih. Kalau masih turun di sini support kuatnya di 1600 ya. Kita lihat apakah AI nampung lagi. Ya, nampung 44M yang keluar AKCCU asing. Jadi asingnya distribusi ditampung terus oleh KI lokal dan bagian retail juga ikutan oleh broker KI ini ya nampung. Ya disclaimer kalau tetap masih mau hold ya. Ya semoga aja KI suatu saat ada potensi buat naikin harga saham Adaro. Soalnya hitungannya akumulasi terus loh untuk KI itu semenjak ini ya, pas dividend trap tahun lalu 2024 November itu terus akumulasi sampai hari ini. Jadi ya adalah yang akumulasi. Jadi semoga aja masih ada harapan ya. Tapi ya tetap sabar aja buat teman-teman yang non-floating loss kalau nggak mau di-cut ya. Kemungkinan untuk besok, kalau lihat teknikalnya nggak terlalu bagus, jadi mending wait and see aja dulu. Kalau kita lihat history, waktu itu sempat ke 1770 ya, jadi mungkin pantau 1770 aja kalau merah ya. Bol di bawah 1770 ya tunggu atau tunggu aja di 1600 kalau mau average down. Ya, mungkin seperti itu ya untuk sama Adaro. Di sini support tertekannya 1770 dan resist kalau setelah Fibonacci di 1900. Yaitu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Medco yang hari ini hijau. Ya, tadi pagi itu open gap atas. Jadi masih mencoba buat break tapi gagal. Open gap atas tadi itu opennya langsung di 1500 ya, hitungannya cukup bagus. Dan Medco ini kalau minyak naik ya mudah-mudahan Medco kayak Antam ya, komoditasnya naik, harga sahamnya juga ikut naik. Untuk Medco ya besok masih pantau 1460 sih. Semoga aja bisa break ya. Kalau gagal breakout ya kemungkinannya kalau nggak sideways ya mudah-mudahan masih sideways ya. Kalau kita lihat Medco hari ini tanggal 23 ada yang distribusi cukup banyak ternyata AK versi asing Netzel 96M. Jadi ini mungkin yang bikin Medco hari ini gagal break. Untuk lokalnya sendiri net buy cukup banyak retail yang masuk XL, YP, NI, XI. Jadi hati-hati untuk Medco kalau besok merah ya. Hati-hati, supportnya dalam. Kalau mau ke support ya, cuman kalau cuman turun-turun dikit sih buka aja. Nggak dalam ya penurunannya kalau merah besok. Oke, itu untuk saham Medco pantau 1460. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham PGEO. Hari ini open gap bawah
Kenapa ini open gap bawah? Ditutup minus 4,69%. Kemarin itu mencoba buat break lagi di atas 1470 gagal, turun hari ini langsung open di area supportnya dan bertahan di area support. Jadi close di 1320 itu area support ya. Untuk besok berarti lihat aja di awal market untuk sampai KO, semoga nggak jebol gini, semoga ya. Tapi kalau merah ya tunggu lagi aja di 1180. Kalau kita lihat di sini PGEO hari ini tanggal 23 hitungannya sih ada asingnya masuk ya. DCAK ya, jadi ada akumulasi asing. Ada yang nampung lah untuk sampai GEO hari ini, semoga aja besok ada yang jaga harga ya. PGEO hari ini net B 25M untuk asingnya dan lokalnya net sell. Retailnya sebagian masuk, sebagian keluar. Ini ada yang keluar. Ya disclaimer lah kalau mau entry untuk swing ya, semoga aja bisa mantul naik untuk target price-nya di 1470 kalau untuk swing ya. Tapi kalau merah ya antisipasi aja kalau jebol di bawah, misal harga terendah hari ini 1275, jebol di bawah itu kalau mau diantisipasi ya. Soalnya kalau nggak diantisipasi ada potensi ke 1190. Oke, itu untuk sampai GO ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang kali ini. Semoga bisa bermanfaat, tetap disclaimer. Terima kasih.